Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Tetap semangat, sehat, dan sukses selalu. Perkenalkan, nama saya sudah tahu ya. Nama saya Adi. Tidak familiar lagi dengan kalian. Sekarang kita mulai dari bab 1 dulu. Pelajaran seni budaya kelas 9. Tentang seni rupa sekarang. Kompetensi dasarnya 3.1 memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. Intinya kalian nanti mempelajari tentang seni lukis dengan beberapa teknik, dengan berbagai bahan. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu 4.1 membuat karya seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik. Nanti ini kalian baru mempraktekannya. Yang KD 3.1 tadi kalian nanti teoritisnya dulu atau mempelajari tentang teori-teorinya. Kemudian yang KD 4.1 kalian nanti berkarya atau mempraktekkan melukis. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mendefinisikan pengertian melukis, tujuan melukis, dan tema melukis. Tujuan yang kedua, siswa dapat memahami aliran unsur, prinsip, dan teknik melukis. Tujuan yang ketiga, siswa dapat membuat karya seni lukis dengan berbagai bahan. Dengan tujuan-tujuan ini diharapkan kalian nanti bisa melaksanakan semuanya. Melukis. Yang pertama yaitu adalah pengertiannya kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan menggunakan ekspresi, emosi, dan gagasan. Yang dimaksud kegiatan mengolah di sini adalah nanti kalian menggunakan bahan tertentu, kemudian kalian mempraktekkan melukis menggunakan 2 dimensi. 2 dimensi itu ada panjang dan lebar. Sudah tahu kalian, bukan 3 dimensi ya, tapi 2 dimensi. Gunakan ekspresi kalian, gunakan emosi kalian, dan ide-ide kalian atau gagasan kalian untuk membuat sebuah lukisan. Perbedaan menggambar dan melukis. Nah, jika menggambar itu kalian menggunakan peralatan yang kering. Biasanya peralatan kering seperti pensil, spidol. Kalian sudah tahu itu mungkin. Sudah saya jelaskan dari kelas 7 dan 8 situ. Kalau melukis, intinya peralatannya kalian harus menggunakan peralatan yang basah. Basah itu bisa cat air, cat minyak, cat tembok, mungkin bisa pilok dan lain sebagainya. Itu termasuk melukis. Nanti intinya bahan-bahan yang cair. Tentunya nanti kita bahas lagi di pas kalian mempraktekannya nanti. Tujuan berkarya seni lukis ya, tujuannya adalah yang pertama adalah untuk religius tahu ya, intinya tentang keagamaan ya. Pada zaman dahulu lukisan itu dibuat untuk mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta. Ya. Jadi biasanya dulu mungkin ada di gua-gua dan seterusnya. Nah, seperti ini biasanya diletakkan di gereja, ada mungkin yang agamanya Nasrani mungkin pernah melihatnya di gereja, di tempat-tempat tertentu, di sebuah gereja dan seterusnya. Ini mungkin ada di depan masjid, bisa di musola, bisa. Nah, ini biasanya lukis juga. Kemudian yang kedua, tujuan kritik sosial ya. Yang dimaksud tujuan kritik sosial ini untuk mengkritik sebuah sesuatu. Pengertiannya di sini maksudnya adalah lukisan dibuat dengan tujuan mengkritik kesenjangan sosial, ketidakberdayaan, bisa ketidakadilan, perilaku kehidupan lain yang berlaku di masyarakat. Itu tujuan yang kedua. Kemudian tujuan yang ketiga nanti kita lihat dulu
di sini ada sebuah lukisan, nah ini untuk mengkritik sebuah senjangan sosial mungkin dan lain sebagainya, perilaku mungkin para pejabat. Di sini ada para hakim yang kelakuannya memang mungkin di situ sudah berbeda, maka dari ini bisa dikritik melalui lukisan. Nah, di sini masih seperti ini kritikal juga. Dan yang ketiga yaitu sebagai ekspresi. Tujuannya untuk ekspresi. Jadi lukisan menjadi media ekspresi dan emosi perasaan. Nah, yang kita harapkan besok kalian melukis itu menggunakan ekspresi kalian, dengan hati kalian, dengan emosi dan perasaan kalian yang sedang terjadi pada diri kalian mungkin. Itu ekspresikan di sebuah lukisan. Nah, ini seperti ini contohnya. Bebas kalian ekspresikan sendiri dengan warna-warna yang kalian pilih sendiri dengan teknik yang sudah saya ajarkan dulu. Kemudian yang keempat adalah untuk komersil. Yang dimaksud komersil berarti di sini bisa dijualnya untuk dijual dan lain sebagainya, untuk sebagai penghasilan. Yaitu lukisan dibuat dengan tujuan komersil atau mencari penghasilan. Dalam hal lain di sini untuk mencari sesuatu tentang ekonomi untuk menghidupi keluarganya dan seterusnya. Itu tujuan komersil. Nah, ini seperti ini pada dalam sebuah pameran mungkin ini dijual pasti, namanya juga komersil. Nah, ini pertama, langkah-langkah yang pertama yaitu tema seni lukis. Nah, kalian sesuai dengan langkah-langkah menggambar, melukis. Yang pertama kalian tentukan dulu temanya. Ya, yang pertama manusia dengan dirinya sendiri. Bisa itu. Yang pertama manusia menggunakan dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Misalkan kalian kepingin menggambar diri kalian sendiri, bisa juga. Itulah yang disebut dengan tema manusia dengan dirinya sendiri, menggambar dirimu sendiri. Melukis, maaf. Nah, seperti ini karya Affandi, ekspresionisme ini. Ya, ini adalah Affandi, dia tokoh yang berasal dari Yogyakarta. Dia punya museum lukis juga. Dan yang kedua, tema yang kedua manusia dengan manusia lainnya. Yaitu di mana manusia menggunakan orang lain sebagai objek lukisannya, yaitu melukis sebagai objeknya adalah orang lainnya, seperti itu. Seperti ini melukis presiden pertama kita, Soekarno. Dan yang ketiga, hubungan manusia dengan aktivitasnya. Ya. Manusia menggunakan aktivitas sehari-harinya sebagai objek lukisannya. Misalkan kalian mungkin melihat siapa saja yang sedang main sepak bola, bisa, yang sedang berjualan di pasar dan lain sebagainya. Bisa kalian lukis nantinya dengan ekspresi kalian masing-masing. Nah, ini contohnya. Seperti ini. Dan tema yang keempat adalah hubungan manusia dengan alam khayal. Nah, ini kalian berhayal, suruh berhayal dengan imajinasi kalian, yaitu di mana manusia menggunakan alam khayal, imajinasi sebagai objek lukisnya. Kalian bisa dari mimpi, bisa dari imajinasi kalian dan seterusnya. Nah, ini masuk ke dalam tema yang keempat ini. Ini contohnya. Ya, biasanya tidak masuk akal biasanya. Ya, rumah keluar tangan dan seterusnya. Kemudian yang kelima, tema yang kelima adalah manusia dengan alam benda. Nah, manusia dijadikan benda mati sebagai objek lukisannya. Jadi melukis sebuah objek benda, objek mati, benda-benda yang ada di sekitarmu, bisa kursi dan lain sebagainya contohnya. Nah, buah. Kemudian yang keenam, tema yang keenam adalah manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitarnya banyak sekali contohnya. Yang pertama maksudnya di sini adalah manusia menggunakan alam sebagai objek gambarnya. Nah, sekarang ada tugas dari Pak Adi.
Coba kalian nanti buka buku paket halaman 2 di situ. Di situ ada beberapa lukisan. Kemudian kalian tulis di halaman 3 di situ. Kalian lihat dulu, kalian pindah, kemudian kalian tulis deskripsi di situ ada, kemudian ada teknik dan seterusnya. Kalian kerjakan di buku sobekan kertas. Begitu ya. Jika tidak jelas nanti bisa WA di nomornya Pak Ade. Itu. Ya, gitu ya. Itu materi awal kita bab 1 tentang seni melukis. Nanti tugas ini kalian laksanakan pada tugas-tugas berikutnya. Pada KD keempat, yaitu mempraktekkan seni melukis. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah